Panti Asuhan Samuel di Sektor 6 Klaster Michelia, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, menuai protes dari tetangga soal pengawasan dan pengelolaan panti asuhan. Terlebih, panti ini juga tak mengantongi izin dari pihak rukun tetangga maupun rukun warga untuk operasional panti asuhan di dalam kompleks tersebut. Saya nyatakan secara tegas bahwa RT dan RW di sini itu nggak tahu tentang keberadaan panti Samuel ini, ya, karena di sini itu sebenarnya lingkungan itu untuk pemukiman, bukan untuk usaha, ya. Dan ternyata setelah ada kejadian ini baru kami mengerti, oh ternyata Yayasan Samuel pindah di sini. Kalaupun sampai minta izin, saya nyatakan dengan tegas, warga menolak, 90% menolak. Sementara pasangan suami istri pemilik panti asuhan ini menyangkal adanya tindak kekerasan di panti miliknya. Ia mengakui selalu bersikap disiplin terkait luka-luka di tubuh anak yang ditunjukkan oleh KPAI karena mereka kerap berkelahi saat bermain. Tidak ada penganiayaan, tidak ada penyekapan. Itu saya tidak ngerti beritanya kalau muncul di media-media lain seperti itu. Saya tidak menyangkal kalau ada sumbangan 500 juta, tapi bukan berupa uang. Bangunan ini sudah 2 lantai, kita habis dana, habis material. Saya sudah gadein BPKB untuk ngecor 30 juta. Habis itu saya bilang stop ya stop, karena udah habis apa-apa. Nah, jadi 2 bulan kita berhenti pembangunan ini. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron melaporkan Panti Asuhan Samuel ke Polda Metro Jaya. Pengurus panti diduga menyiksa dan mengeksploitasi 30 anak penghuni panti. Keiko Ranti, Indri, Berita 1, Tangerang, Banten. Panti Asuhan Samuel di Gading Serpong, Kecamatan Kelapa II, Tangerang, Banten ternyata tidak pernah mengantongi izin lokasi. Sementara Samuel membantah menelantarkan atau menyanyiakan anak asuh di pantinya. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kami pemilik Panti Asuhan The Samuel's Home, Samuel Watulingas, dan juga pengacara Samuel, Roy Rening, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya, Kompol Rukaning. Terima kasih Pak Samuel, terima kasih Pak Ru telah bergabung bersama kami. Dan juga Ibu Rukaning tadi di studio kami yang di Satuja. Baik, saya kembali ke Pak Samuel. Pak Samuel, ini begitu banyak pemberitaan yang menyudutkan panti asuhan Anda. Bagaimana Anda kemudian menjawab mengenai dugaan penganiayaan, kemudian ada juga tidak diperlakukan dengan baik. Itu bagaimana Anda menjawab itu? Baik, pertama saya mensyukuri anugerah Tuhan dalam hidup saya, bahwa sesungguhnya kalau 14 tahun saya bisa lewati dengan baik, menangani, mengurus dengan baik anak-anak ini bagi saya satu kebanggaan. Sebab ketika anak-anak ini datang dari umur 1 hari, 2 hari, mereka dibuang, ditinggalin. Karena anak-anak ini anak-anak rata-rata kan anak-anak hamil di luar nikah, baik residen. Dan bagi saya harus tangani, saya harus lakukan ini. Karena ini satu pekerjaan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Yeah. Dan saya sudah bertekad sampai kapanpun, karena ini adalah sebuah panggilan Tuhan, saya akan tetap terus, kecuali Tuhan yang menghentikan kamu sampai di sini mengurus anak-anak, ya saya taat kepada apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Itulah sebabnya saya terus bertekad. Intinya Anda membantu anak-anak itu meski mereka karena tidak inginkan, gitu ya. Saya kan merasa terpanggil ya. Kan ini tadi saya katakan panggilan. Makanya anak-anak yang datang ini perlu ditolong, perlu diselamatkan gitu. Baik, tapi kemudian itu kenapa tidak tampak dari pengakuan anak-anak itu ketika ditemui dengan para penyidik dari kepolisian, begitu juga mereka mengaku kepada berbagai orang bahwa mereka mengalami penyiksaan ketika bersama dengan Bapak di Panti Asuhan Anda. Itu saya klarifikasi Pak. Di panti saya sudah 14 tahun Pak. 14 tahun kok baru muncul cerita-cerita begitu Pak. Yang jelas tidak ada penyiksaan, tidak ada penyekapan di panti saya. Saya yang urus mereka sejak kecil, sejak umur bayi. Masa sudah besar disekap lantas dianiaya. Enggak lah Pak. Yang ada kan semua wartawan, Komnas Perlindungan Anak sudah datang ke tempat kami dan sudah melihat, menyaksikan. Ketika dia datang kan anak-anak ada yang sedang bermain, ada yang sedang di dalam ruangan tempat tidur AC, tidak ada penyekapan, tidak ada penyiksaan. Tidak ada ya? Iya, jadi tidak ada. Semua yang dikatakan anak-anak itu kepada berbagai media itu adalah bohong. Itu bohong lah semua itu, itu tidak ada lah itu. Baik, saya akan ke Ibu Rukaning yang berada di studio kami juga di Berita 1. Selamat siang Ibu Rukaning. Selamat siang Pak.
Ya, Ibu Rukani, mungkin Anda bisa menceritakan bagaimana proses penyidikan terhadap kasus ini sudah sampai sejauh apa? Oke, jadi proses penyidikan ini kami sudah melakukan pemeriksaan saksi korban, saksi-saksi dari donatur, kemudian 8 saksi dari anak panti asuhan. Dan kemudian apa yang disampaikan dari para anak-anak yang Anda periksa itu, Ibu Rukani? Ya, intinya anak-anak yang kami periksa itu dia mengalami kekerasan fisik. Yang dilakukan oleh siapa, Ibu Rukani? Inisialnya cewek. Oke. Dan kemudian apa motivasi dari orang inisial cewek ini melakukan penyiksaan terhadap anak-anak yang Anda selidiki sampai saat ini? Jadi anak-anak ini mengalami penyiksaan karena anak-anak ini sering main kemudian terlambat pulang. Intinya itu. Oke, baik. Ibu Rukani, saya akan tanyakan lebih lanjut lagi bentuk-bentuk penyiksaan itu seperti apa bentuknya. Namun di segmen berikutnya pemirsa Jurnalnya akan segera kembali. Para tetangga Panti Asuhan Samuel di Perumahan Sumarekon Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten menyayangkan kurangnya pengawasan terhadap anak-anak yatim piatu yang tinggal di panti tersebut. Hal itu dinilai membahayakan keselamatan anak-anak dan berikut pernyataan warga terkait dengan Panti Asuhan Samuel. Saya nyatakan secara tegas bahwa RT dan RW di sini itu nggak tahu tentang keberadaan Panti Samuel ini, ya, karena di sini itu sebenarnya lingkungan itu untuk pemukiman, bukan untuk usaha, ya. Dan ternyata setelah ada kejadian ini baru kami mengerti, oh ternyata Yayasan Samuel pindah di sini. Kalaupun sampai minta izin, saya nyatakan dengan tegas, warga menolak, 90% menolak. Kalau saya bilang, kalau memang kenyataannya benar dengan kejadian itu, ya secepatnya lah ditindak aja. Ya, anaknya ya diselamatkan lah. Kalau bisa ya dengan psikolog ya, sampai sejauh mana anak itu sudah terkena dalam psikisnya. Seenggaknya kan trauma kan, apa yang dialami sama anak itu. Kalau aku kelihatan di dalam tidak kelihatan ada sisa. Cuma aku kalau di lingkungan sini tidak cocok. Kan anak-anak itu sore main-main lari-lari, main sepak bola. Nanti motor atau mobil tabrakan nanti pasti tikungan kan. Kalau untuk lingkungan sini ya nggak cocok untuk jadi tempat kayak yayasan begitu. Karena ini kan pemukiman ya, seperti itu. Kalau kekerasan sendiri saya secara pribadi nggak pernah lihat secara langsung. Tapi kalau suara kayak membentak, saya dengar karena saya suka lari pagi, kadang lari sore gitu. Ya mereka diberikan pelayanan yang terbaik lah. Kalau memang yayasan ya secara baik merawat anak-anak, karena yang saya lihat kebanyakan anak-anak kecil. Iya, sekitar 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang bayi ya. Ya, saya akan langsung ke Pak Samuel. Pak Samuel ini tampaknya baik ketua RT maupun beberapa warga itu tidak mengetahui dan bahkan Anda dibilang tidak memiliki izin atas hal itu, dan kemudian warga juga tidak menghendaki panti asuhan itu sebetulnya. Baik, Pak. Kalau soal izin nanti ke lawyer. Saya kan baru 2 minggu, Pak, di tempat yang baru itu. Karena dari tempat yang lama ngontrak. Oke. Dari ngontrak itu kan saya punya impian dan visi ya. Memiliki tempat yang layak, yang bagus, yang ber-AC. Tapi menurut warga juga mereka kadang-kadang melihat sebentar Pak. Jadi begini, apa yang dikatakan warga itu betul sekali. Saya tidak membantah karena kan saya baru. Saya baru 2 minggu, masih dalam suasana pindah kan dari lama ke tempat baru. Itu pun saya sudah bertemu dengan RW dan memang sudah disarankan untuk temu dengan tetangga. Kan gitu, lepas tetangga itu suka atau tidak itu adalah hak tetangga. Cuma saya kan karena ini saya membawa anak-anak saya mesti datang ke Lunuhunung kalau ada saya kesalahan. Dan beberapa ya tetangga ya saya sudah mohon maaf terlambat atas izinnya ke Lunuhunnya. Itu sudah saya lakukan gitu beberapa tetangga gitu. Itu saya baru di situ, Pak. Jadi akan menuju ke sana. Kira-kira demikian. Saya langsung ke Pak Aro. Pak Aro, sudahkah mengantongi izin sebetulnya panti asuhan dari Pak Samuel ini? Kalau secara panti asuhan itu sudah didaftar di Dinas Kota, sudah daftar panti asuhan ini. Kan cuma persoalannya ini kan panti asuhan kan pindah-pindah tempat. Nah, untuk tempat yang baru ini kan Pak Sem lagi dalam proses untuk pemberitahuan kepada
Kalau izinnya sebagai pengelola panti sosial sih sudah ada, sudah terdaftar. Yang jadi problem ini kan karena Pak Sem baru pindah dari tempat yang lama ke yang baru, sehingga butuh semacam ya permisi lah kepada tetangga-tetangga untuk diberitahukan. Kalau di tempat yang sudah memiliki izin ini izin dari mana, Pak Roy? Dinas Tata Kota, dinas sosial. Jadi kan beda. Ini dinas sosial. Pak Sem sudah mendaftarkan yayasan panti asuhannya ini ke dinas sosial. Artinya bahwa dalam kaitan dengan substansi yayasan untuk bergerak di bidang sosial sudah didaftarkan. Artinya sudah sepengetahuan dinas lah. Kan seperti itu. Ini kan yang jadi problem ini kan menyangkut tempatnya. Ketika pindah apakah tempat ini diizinkan atau tidak? Ini kan butuh proses bermasyarakat lah Pak Sem dengan warga di situ. Tapi di tempat baru memang belum punya izin gitu ya Pak Roy ya. Dalam proses begitu kan ya. Izin pantinya kan tetap satu. Baik. Gitu loh. Baik, saya akan mencoba mengecek apakah betul memang dinas sosial sudah mengetahui dan juga memberikan izin mengenai hal ini, karena kita sudah tersambung juga Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, Banten, yaitu Uyung Muryadi. Selamat siang Pak Uyung. Belum. Kabupatennya ini kota. Pak Uyung, selamat siang. Halo, selamat siang Pak Uyung. Baik, kami tampaknya mengalami gangguan dan komunikasi kami dengan Pak Uyung saat ini masih terputus. Kami akan mencoba lagi. Mungkin saya mempertegas Pak, sebelum Pak Uyung itu kan, ini kan sudah kita daftar nih dari Dinas Kota Tangerang. Ya, karena sekarang ada di kabupaten, butuh didaftar lagi. Silakan Pak ditunjukkan kepada kamera, mungkin bisa. Ini kan ada surat izin dari Dinas Kota Tangerang bahwa kita sudah mendaftar. Tanda daftarnya ini kan seperti itu. Jadi ini yayasan tidak tiba-tiba lahir begitu, dia ada prosesnya dan ini proses sudah cukup panjang. Kira-kira begitulah. Tapi kemudian bentuk-bentuk pengawasan, kemudian standar-standar mengenai bagaimana harusnya panti asuhan itu dikelola, apakah itu sudah dikontrol, sudah dilakukan pengawasan dengan tepat? Saya kira begini Pak, kalau saya lihat Pak Sem satu bahwa kita harus memberikan respect lah, apresiasi kepada Pak Sam ini. Dia betul-betul bisa membantu anak-anak yang dalam kesulitan. Kita sekarang itu kan idealnya ya, yang dicita-citakan, yang diharapkan, yang seharusnya seperti itu. Tapi yang kita hadapi bahwa Pak Sem sudah menyelamatkan beberapa bayi yang selama ini dia besarkan. Itu artinya bahwa kita juga apresiasi lah, ya toh. Jadi jangan semua Pak Sem dipersalahkan, saya juga tidak setuju. Ada perbuatan-perbuatan beliau yang kita harus respon. Sebenarnya ini kan tugas negara. Anak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi Pak Sem karena panggilan hati nuraninya, dia membangun panti ini untuk membantu anak-anak itu. Kalau ada kekurangan, ada kelemahan, nanti dibenahi lah Pak Sem. Ya, harus dibenahi itu. Pak Roy, kita sudah kembali terhubung dengan Bapak Uyung Muryadi ini terkait dengan izin tadi yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial. Selamat siang Pak Uyung Muryadi. Selamat siang Pak Egan. Ya, Pak Uyung, mungkin Anda bisa menjelaskan sebetulnya terkait dengan perizinan dari Panti Asuhan Samuel ini sebetulnya seperti apa? Karena dari Pak Roy sendiri sudah mengklaim bahwa mereka sudah mengantongi izin. Memang begitukah yang terjadi, Pak Uyung? Iya, barangkali perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa untuk Panti Pas Samuel itu belum ada izin Pak di Kabupaten Tangerang, Pak. Kalau yang bersangkutan menyatakan punya izin, yaitu setelah kami cross check ke lapangan, itu izin keluar tahun 97-an, Pak. Tetapi tidak di wilayah Kabupaten Tangerang. Itu wilayahnya di Kota Tangerang, Pak. Di Panunggangan Utara, itu kecamatan Kota Tangerang, Kota Tangerang, Pak. Bukan di kabupaten. Selama ini kabupaten belum sempat mengurus dan berkoordinasi dengan kita, Pak, untuk izin itu. Ini belum ada izinnya karena kan ada dua tempat nih ya Pak Uyung. Ada dua tempat yang sebelumnya sudah memiliki izin dan lalu kemudian ini Panti Asuhan Samuel ini pindah lagi. Ini apakah dua-duanya ini memang tidak memiliki izin atau memang salah satunya yang tidak memiliki izin, Pak Uyung? Dua-duanya juga belum, karena kalau yang dua-duanya itu di mana itu, Pak? Saya yang satunya tidak tahu, yang saya tahu itu yang kemarin saya kunjung ke lapangan, yang di sektor 6, gitu. Tapi ini kan sudah berjalan selama 14 tahun, Pak Uyung. Apakah kemudian Dinas Sosial tidak pernah melakukan pengawasan ataupun kontrol begitu kepada panti asuhan yang tidak memiliki izin seperti ini?
Saya tidak mengetahui secara jelas keberadaan panti ini, Pak. Kalau yang bersangkutan berbicara 14 tahun, mungkin mereka berasumsi bahwa izin yang dikeluarkan oleh kota itu sudah termasuk wilayah kabupaten, dan itu tidak boleh, Pak. Masing-masing daerah, kalau panti itu berada satu daerah, itu harus melaporkan izin baru. Karena lokasinya berbeda, iya. Jadi begini, Pak Uyung. Izinnya kan keluar tahun 2001, itu dari Kota Tangerang. Iya. Sekarang ya kan masih Kota Tangerang waktu itu, dan aktivitas yayasan masih di situ. Iya. Sekarang itu kan mereka sudah pindah di tempat yang baru, karena baru selesai bangunan juga. Iya. Urusan itu kan nanti pasti kan itu persoalan administrasi. Artinya secara yuridis bahwa yayasan ini sudah terdaftar di Dinas Kota Tangerang, dan saya kira butuh proses pengurusan perpindahan izin lagi. Itu kan dalam proses. Ini kan baru 2 minggu tiba-tiba ada seperti ini, sehingga saya kira Pak Samuel, yayasan ini segera harus melakukan koordinasi, melakukan pendaftaran ulang kepada Dinas Kabupaten Tangerang. Saya kira begitu. Karena memang secara faktual memang Pak Samuel belum ada waktu untuk ke sana, karena ini baru proses perpindahan seperti itu. Baik, saya akan berikan kesempatan kepada Pak Ayung untuk menjawab tadi pernyataan dari Pak Roy. Namun kita harus jeda dulu. Pemirsa, jurnalis yang akan segera kembali. Ya, kita kembali ke dialog kita. Saya akan mencoba menanyakan lebih lanjut mengenai hal ini kepada Kompol Ibu Rukaning. Ibu Rukaning, ini kan ada perbedaan mengenai masalah perizinan. Dinas Sosial mengatakan bahwa belum mengantongi izin, sedangkan dari Pak Samuel sendiri bilang sudah menunjukkan, tadi suratnya ada tahun 2001 sudah ditandatangani, bahkan itu ada suratnya sudah ditunjukkan tadi. Nah, dari Polda Metro Jaya ini sendiri betulnya menyidiknya apakah sudah sampai ke dalam faktor perizinan dari Panti Asuhan Samuel ini, Ibu Rukaning? Dari Polda Metro Jaya sendiri, Pak, kita belum mendapatkan keterangan tentang perizinan. Nanti mungkin itu dari keterangan daripada Pak cewek ini akan kami dapatkan dari situ. Kalau memang ada perbedaan di sini, apakah ini kemudian ada timbul dugaan ada pelanggaran pidana di sini, Ibu Rukaning? Saya belum bisa memastikan, Pak. Harus ada jawaban pasti daripada Pak cewek ini, Pak. Oke, baik. Saya kembali kemudian ke Bapak Uyung Muryadi. Pak Uyung, kemudian tadi disampaikan bahwa ini sebetulnya karena mereka sudah mengantongi izin, tapi dari tahun 2001, bahkan tadi sudah ditunjukkan. Dan ini bahkan ada tanda tangannya. Apakah ini kemudian kan timbul janggal ini, Pak, kalau ada surat seperti ini, Pak Uyung? Iya. Itu kami tidak merasa mengeluarkan izin, Mbak. Kalau tadi disampaikan dari Kota Madya, dan juga tadi disampaikan selama baru 2 minggu. 2 minggu itu waktu cukup lama, Pak. Kita saja 1 kali 24 jam harus lapor, Pak. Ya, apalagi ada kegiatan seperti begini, gitu. Minimal lapor dulu lah, gitu kan, sehingga bisa terbina atau terlihat sama kita sampai sejauh mana kegiatan yang bersangkutan. Dan tugas kita selaku pemerintah daerah juga harus bisa memfasilitasi hal itu, kegiatan seperti itu. Baik, tapi kalau saya perhatikan tadi ada tanda tangan dari Kepala Dinas Sosial Cabang Tangerang tadi yang ditunjukkan oleh Pak Roy. Pak Uyung, apakah kemudian ini akan ada sanksi yang mungkin Anda terapkan mungkin kepada pihak-pihak terkait atas adanya surat yang katakanlah janggal ini? Iya, kami tinggal melihat aja nanti, Pak, perkembangannya, gitu. Karena kalau misalkan nanti di izinnya itu mungkin bisa berlaku ke tempat lain, mungkin kami akan tindak lanjuti. Cuman kalau misalkan izin itu hanya wilayah Kota Tangerang, ya berarti wilayah kami atau wilayah Kabupaten Tangerang yang bersangkutan harus. Pak Uyung, iya, Pak. Pak Uyung, sama klarifikasi. Jadi surat yang ada ini adalah surat tanda daftar sementara terhadap kegiatan sosial itu. Iya. Saya nggak tahu istilah di sana izin atau apa, tapi secara formil yayasan ini sudah didaftarkan di Kota Tangerang. Memang kalau Bapak bilang di Kabupaten Tangerang tidak daftar, kami akui bahwa memang kita belum daftar karena kita baru pindah. Oleh karena itu, supaya ini tidak berlarut-larut, Abang, kita saling menyalahkan. Ini kan kegiatan sosial. Betul. Ini bukan urusan-urusan apa, ini urusan kegiatan sosial. Bagaimana? Yang paling penting adalah bagaimana memindahkan anak-anak, menolong anak-anak supaya anak-anak sekolah dulu karena baru pindah. Nanti pihak Pak Sam akan segera mengurus pemberitahuan apa yang harus diperlukan untuk persyaratan-persyaratan itu harus dipenuhi segera supaya panti ini bisa berjalan lagi. Jadi saya kira saya tidak mau menyalahkan
Kota Tangerang, karena itu kan bukan wilayahnya Bapak juga. Kalau Bapak dikonfrontir dengan Kota Tangerang, Bapak wilayah hukumnya Kabupaten Tangerang, kan nggak bagus. Jadi saya kira tugasnya Pak Sam adalah segera menghubungi Dinas Kota Kabupaten Tangerang untuk memberitahukan tentang perpindahan ini dan segera memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Saya kira begitu. Saya kira nggak ada masalah kalau itu. Oke, baik. Mungkin tidak perlu lagi kita bahas lebih lanjut lagi mengenai masalah perizinan ini karena kita harus jeda dulu karena ada news update pada pukul 13. Kami akan segera kembali. Ya, kita sampai di segmen terakhir di dialog kita di Jurnal Siang, pemirsa, dan saya akan ke Pak Uyung Muryadi. Pak Uyung, ini pertanyaan terakhir saya kepada Anda. Ini dari Dinas Sosial sendiri, apa yang akan dilakukan ini ke depannya, Pak, untuk baik penanganan terhadap para anak-anak yang tadinya mendiami di Panti Asuhan Samuel maupun untuk mencegah hal-hal serupa akan terjadi, Pak Uyung? Iya, kami dari Dinas Sosial Kabupaten barangkali punya kewajiban juga untuk mengawasi Pak Samuel dengan jajarannya ini untuk agar pelaksanaan yang dilakukan oleh beliau itu betul-betul sesuai dengan aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kami pun belum tahu ada berapa sekarang yang ada di dalam rumah Pak Samuel itu, karena kami begitu kemarin ketemu juga kami tidak sempat menemukan anak-anak, karena mungkin pemberitaan kemarin anak-anak semua sudah diambil oleh Komnas Perlindungan Anak. Untuk itu barangkali tugas kami ke depan agar kami bisa mengawasi yang bersangkutan untuk juga kalau juga mau melakukan kegiatan sosial ini kita arahkan sesuai dengan aturan yang ada, dan tentunya kewajiban dari pemerintah daerah juga terhadap panti-panti yang ada di kabupaten yang sudah kita lakukan juga sama nanti kepada panti yang Pak Samuel akan dirikan ini. Demikian Pak, makasih. Baik, terima kasih Pak Ayung telah bergabung bersama kami di Jurnal Siang. Selamat siang. Dan kita akan kembali lanjutkan dialog kita. Saya kemudian kembali ke Ibu Rukaning. Ibu Rukaning, dari Polda Metro Jaya sendiri sebetulnya sudah menerima laporan ini, kan mungkin ada beberapa. Sebetulnya pengawasan yang dilakukan dari Polda Metro Jaya untuk kemudian melakukan kontrol terhadap panti asuhan, bagaimana memperlakukan anak-anak ini sebenarnya seperti apa sih? Jadi gini Pak, kami ini kan bekerja untuk penyidikan ini berdasarkan dari laporan dari polisi yang dibuat oleh masyarakat. Nah, kalau kami sudah mendapatkan laporan ini, kami akan melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut dan mengungkap kasus tersebut, Pak. Dan pengalaman Anda di Polda Metro Jaya, laporan-laporan seperti ini berapa banyak, Ibu Rukani? Ada beberapa, tapi tidak terlalu banyak. Dan kemudian proses hukum yang akan kemudian dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Pak Samuel ini seperti apa nanti ke depannya? Ya, kita akan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi, kemudian juga melakukan rumah sakit pertama yang mengobati anak tersebut. Okay. Kemudian mungkin kami akan memanggil ahli-ahli. Seperti itu, Pak. Kapan Ibu akan dipanggil Pak Samuel ini rencananya? Insya Allah mungkin minggu depan nih, Pak. Baik, terima kasih Ibu Rukaning. Saya kembali ke Pak Samuel. Pak Samuel, ini tidak hanya dari anak-anak yang mengadukan, tapi juga dari donatur. Juga ternyata kita perhatikan mereka juga mengadukan. Dari panti asuhan ini dinilai tidak melakukan hal yang layak gitu kepada anak-anaknya. Kalau saya ingin tahu ini sebetulnya donaturnya ini ada berapa banyak sih yang diterima dari panti asuhan Samuel ini? Ke lawyer saya aja, Pak. Lebih pada lawyer yang bisa. Tapi kan yang menerima Pak Samuel, tentu pasti Pak Samuel yang lebih tahu seberapa banyak sumbangan itu diperoleh. Karena kan sekarang dugaan itu mengarah pada Anda tidak menggunakan sumbangan itu digunakan untuk kebutuhan pribadi, Pak Samuel. Baik gini, Pak. Jadi terkait dengan itu kan ada sumbangan 500 juta. Jadi menerima 500 juta. Sebentar, bukan menerima, dengan dosa penjelasan, Pak. Itu kan menurut informasi ibu yang berinisial D. Ibu ini kan saya tidak tahu apa dari dia ya, tetapi yang muncul kan 500 juta. Saya tidak pernah menerima uang 500 juta itu. Yang ada karena uang itu kan diperuntukkan untuk penyelesaian pembangunan, ya. Ibu itu sendirilah yang mungkin perlu disidik gitu loh. Karena dia memfasilitasi dari perusahaan PT Mobilex Indonesia yang memberikan sumbangan. Saya tidak pernah menerima, cuma mendapat pelaporan uang 500 juta itu kan gitu. Jadi semua dari mereka beli itu kan saya sudah bangun dengan habis sekian gitu. Ini kebetulan belum selesai. PT Mobilex Indonesia melalui seorang ibu itu yang inisial D itu dia
tergerak, tertarik, ya oke-oke sah-sah aja. Jadi tidak menerima belum uang cash 500 juta dari mana ceritanya? Tolong dibuktikan gitu. Uang 500 juta itu orang kasih uang 100.000, kadang minta tanda terima. 500 juta kan harus ada tanda terima ke rekening mana? Kan bisa dicek kan gitu. Bisa dilihat lah mana buktinya gitu. Yang saya tahu menurut ya mungkin mereka itu 500 juta itu bukan dalam bentuk uang cash, kan material kan. Ada yang uang sekian mungkin ini saya tidak pernah menerima. Jadi untuk terkait dengan pembangunan itu mungkin secara klarifikasi Pak ya. Pak Samuel, itu ini tidak kan, benar. Saya akan tanyakan ke depannya nih Pak Samuel. Ini kan anak-anaknya akhirnya sudah ditempatkan di suatu tempat, di safe house gitu ya Pak Samuel ya. Ini mungkin sudah dievakuasi gitu dengan kemarin dari KPI dan juga polisi. Kemudian apa upaya hukum Anda yang akan dilakukan ke depannya? Lawyer aja Pak. Silakan. Ya, pertama kita menyatakan penyesalan ya terhadap sikap Komnas Perlindungan Anak yang menurut saya berlebihan. Kenapa? Karena tanpa melalui prosedur. Apalagi anak-anak itu tidak dalam posisi seperti yang dibayangkan orang dalam penyekapan. Anak itu sedang bermain di rumah panti, sedang tidur-tiduran. Sehingga bagi saya tindakan yang dilakukan oleh Pak Komnas Perlindungan Anak ini adalah sebuah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa. Semena-mena, tanpa ada pemberitahuan kepada panti, tanpa ada surat perintah dari Komnas, tanpa ada surat perintah dari pengadilan, dia datang memaksa anak-anak, mengambil secara paksa anak-anak itu. Padahal bagi saya, anak-anak ini manusia, bukan barang. Barang saja disita harus ada penetapan pengadilan. Sampai hari ini anak-anak kita diambil, tidak ada berita acara pengambilan. Jadi kita tidak tahu anak-anaknya di mana, siapa yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, bagi saya sebagai kuasa hukum yang ditunjuk oleh Pak Samuel, kita akan mengambil langkah-langkah hukum. Langkah hukum yang pertama adalah mengajukan gugatan secara perdata melalui pengadilan negeri untuk memastikan bahwa Komnas Perlindungan Anak sudah melakukan pelanggaran hukum, perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan yayasan kami dirugikan baik secara material maupun moral. Oleh karena itu kita akan segera memasukkan gugatan. Yang kedua, kita dalam gugatan itu kita meminta agar anak-anak itu segera dikembalikan kepada yayasan, dan saya harap bahwa Pak Samuel segera melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Tangerang supaya melakukan koordinasi sehingga anak-anak ini ke depan hidupnya lebih baik. Itu yang harus dilakukan, bukan mengambil secara paksa seperti itu. Baik, Pak Roy, kita tunggu nanti proses hukum selanjutnya. Terima kasih Pak Roy telah datang. Pak Samuel juga terima kasih atas klarifikasi Anda. Terima kasih juga kepada Ibu Rukaning tadi telah hadir bersama kami di studio kami yang lain. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Dan juga Pak.